Ahok yang mulai bongkar-bongkaran. Dan ternyata Ahok ini dulu dipenjara demi untuk Pak Jokowi maju Pilpres. Nah kan, sudah mulai ketahuan sekarang. Memang ya, awalnya dulu saya pernah menduga ini, sempat menduga. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Ahok yang mulai bongkar-bongkaran. Dan ternyata Ahok ini dulu dipenjara demi untuk Pak Jokowi maju Pilpres. Nah kan, sudah mulai ketahuan sekarang. Memang ya, awalnya dulu saya pernah menduga ini, sempat menduga bahwa masuknya Ahok ke dalam penjara kemudian dengan kasus penistaan agama, itu ada hubungannya dengan Presiden Jokowi. Tapi dulu hanya menduga, jangan-jangan, dan jangan-jangan. Tapi ternyata sekarang memang dibongkar oleh Ahok sendiri. Untuk lebih jelasnya, kita simak cuplikan pernyataan Ahok berikut ini. Kalau Ahok terus dibiarkan jadi gubernur, bisa mengganggu terpilihnya Pak Jokowi. Oh, di second term? Ya, second term. Jadi akhirnya harus diputuskan Ahok harus ditahan. Iya. Mana ada, kita konstitusi kok. Iya. Masa takut sama orang nekan? Emang hukum pakai tekan masa? Iya. Itu yang paling lucu waktu sidang, ada di Pulau Seribu. Saksi nih. Ayah dari jaksa. Saudara ada di lokasi waktu saudara tersangka ini gitu, kira-kira gitu lah. Saya ada di lokasi. Dengar semua punya, dengar. Ini kan nista agama. Dia bilang begini, kalau di Pulau Seribu Pak Ahok nista agama Islam, sudah nggak bisa berdiri di sini, udah saya bunuh sendiri. Iya. Jadi yang nuntut saya itu tidak ada satu pun orang Pulau Seribu. Orang Pulau Seribu dirayu untuk nuntut saya pun mereka begitu tulus tidak mau. Yang nuntut saya ini semua dari Bekasi. FPI seluruh Indonesia. Jadi memang apa yang disampaikan Ahok ini akhirnya menjawab pertanyaan kita semua, terutama saya pribadi. Saya dulu menduganya memang seperti itu. Jangan-jangan. Ketika Ahok kemudian ini dikriminalisasi dengan isu penistaan agama, lalu kemudian dijebloskan ke dalam penjara, itu memang seperti yang disampaikan oleh Pak Ahok tadi, bahwa sebetulnya ini adalah untuk memuluskan jalan Presiden Jokowi maju di Pilpres 2019. Karena apa? Karena kalau misalkan Ahok pada waktu itu dibiarkan menjabat dengan ada kasus yang seperti ini yang kemudian dipelintir oleh sebagian orang, ini akan sangat membahayakan kondisi Pak Jokowi pada waktu itu. Bayangkan sekarang kalau misalkan Ahok yang diduga menista agama kemudian lolos dari jeratan hukum, lalu kemudian dia memenangkan Pilkada 2017 dan menjadi Gubernur DKI pada waktu itu. Bayangkan dengan jutaan, yang katanya jutaan umat yang kemudian demo berjilid-jilid di Monas pada waktu itu. Gelombang penolakan terhadap Ahok, kemudian gelombang tekanan kepada pemerintah untuk memenjarakan Ahok. Kalau misalkan itu tidak dilakukan, bagaimana perolehan suara Presiden Jokowi di 2019? Jelas pasti akan kalah. Karena apa? Karena mereka ini yang mengatasnamakan umat Islam pada waktu itu, kemudian dipimpin oleh seorang Rizik Syihab yang pada waktu itu punya pengaruh yang cukup besar kepada umat Islam, sebagian umat Islam di Indonesia. Kemudian bisa berpengaruh kepada umat-umat yang lain. Apa yang terjadi? Ketika pada waktu itu Ahok maju melalui PDI Perjuangan, sementara Presiden Jokowi di 2019 juga dari PDI Perjuangan. Lalu kemudian akan dimainkan lagi isu bahwa Presiden Jokowi mendukung seorang penista agama. Sudah dipastikan Presiden Jokowi akan kalah pada waktu itu. Makanya Ahok yang kemudian dikorbankan. Kenapa saya bilang dikorbankan? Karena memang video Ahok tentang Al-Maidah 51 itu kan memang diedit, dipelintir. Bahkan kemudian sang tersangka atau terpidana yakni Buniani mengatakan bahwa itu bukan dirinya, tapi adalah tim cyber dari Gerindra, dari Prabowo Subianto. Nah, itulah yang kemudian membuat pemerintah pada akhirnya tidak bisa melawan tekanan massa pada waktu itu, kalah dengan tekanan massa. Dan yang lebih gak mengenakan lagi adalah ini semua demi kepentingan untuk Presiden Jokowi maju di Pilpres 2019.
Nah, sekarang begini, kalau misalkan majelis hakim pada waktu itu mengumpulkan fakta persidangan yang seperti disampaikan oleh Pak Ahok tadi, bahwa ada saksi dari Kepulauan Seribu yang mengatakan bahwa dia ada di situ, dia menyaksikan apa yang disampaikan oleh Ahok dan dia mengatakan itu bukan penistaan agama. Tadi kita dengar sendiri bahwa kalau orang itu mengatakan, kalau misalkan pada waktu itu Pak Ahok yang menistakan agama Islam, dia sendiri yang akan membunuh Pak Ahok pada waktu itu. Tapi kenyataannya, masyarakat Kepulauan Seribu pada waktu itu kemudian banyak juga yang dirayu untuk mendukung pernyataan penistaan agama ini, tapi mereka nggak mau. Mereka mengatakan bahwa Pak Ahok ini tidak menista agama. Tapi berdasarkan bukti video yang kemudian digunakan untuk dijadikan sebagai sebuah bukti, kemudian itulah yang membuat majelis hakim yang mungkin juga ada intervensi dari pemerintah, kemudian juga ada pengaruh tekanan massa yang luar biasa, yang pada akhirnya sekarang terkuak bahwa itu memang disetting sedemikian rupa supaya Pak Ahok tidak menang Pilgub 2017 karena akan sangat membahayakan posisi Presiden Jokowi pada waktu itu. Presiden Jokowi maju dari PDI Perjuangan, Pak Ahok maju Pilkada 2017 di DKI juga dari PDI Perjuangan. Kemudian untuk menutupi itu semua, untuk meredam masyarakat, kemudian kita tahu sendiri Pak Jokowi menggandeng Pak Ma'ruf Amin untuk menjadi calon wakil presidennya pada waktu itu. Padahal kita tahu Pak Ma'ruf Amin sebelumnya ketua MUI yang mengeluarkan fatwa bahwa Ahok ini menistakan agama. Bayangkan, semua ini dilakukan demi ambisi politik. Dan sekarang ketika Pak Ahok kemudian sudah tidak mau tersandra lagi karena memang tidak punya jejak atau rekam jejak kasus apapun, dia ingin membela, ada di jalan yang benar, ingin membela Pak Ganjar dan Pak Mahfud, makanya dia kemudian keluar dari komisaris Pertamina. Sekarang dia mulai speak up, borok-borok yang selama ini kita tidak tahu pada akhirnya dibongkar satu persatu. Itu yang ingin dilakukan oleh Pak Ahok. Pak Ahok ini adalah orang yang merdeka, orang yang independen, dia tidak pernah tersandra apapun. Nah, kemudian sekarang banyak juga pihak yang mengatakan bahwa Pak Ahok ini adalah kuda putih dari Presiden Jokowi yang kemudian disusupkan kepada tim pemenangan dari Ganjar Mahfud. Tujuannya untuk apa? Supaya kalau nanti masuk ke putaran 2, dari kubu Ganjar Pranowo ini tidak bergabung dengan kubunya Anies. Secetek itu mereka pikirnya. Padahal kalau kita melihat rekam jejak dari Pak Ahok selama ini, nggak mungkin dia melakukan itu. Karena kita tahu Pak Ahok ini selalu ada di jalan yang benar. Selalu memberikan kita contoh jalan yang benar. Kecuali urusan masalah rumah tangganya, ya kita nggak perlu urusin itu. Yang jelas ketika ada di dunia politik, ketika ada di pemerintahan, meskipun dengan cara-cara katakanlah dengan mulutnya yang kasar, ketika dia memaki-maki seseorang, tapi dia ada di track yang benar. Dan saya tidak menyalahkan dia melakukan itu, karena memang dia adalah orang yang benar. Tapi di sebagian mata publik, di sebagian orang bahwa dia adalah orang yang kasar, suka mengeluarkan kata-kata kotor, tapi tidak melihat esensinya bahwa dia adalah orang yang di jalan yang benar. Nah, sekarang kalau kita menganalisa lagi, kalau misalkan dia ini dijadikan kuda putih Presiden Jokowi, disusupkan ke sana, buat apa? Nggak akan berpengaruh apa-apa. Apapun yang terjadi, tim dari Ganjar Mahfud ini pasti juga akan memenangkan pertarungan ini, ada atau tidak ada Pak Ahok. Mereka dipastikan akan maju ke putaran kedua dan juga dipastikan akan memenangkan pemilu dengan kondisi yang sekarang, kalau misalkan tidak ada kecurangan. Nah, kemudian ketika Pak Ahok kemudian memberikan statement tentang Jokowi, emang Jokowi bisa kerja. Ini kan kemudian dipelintir, digoreng-goreng bahwa Ahok ini sekarang sedang menyerang Presiden Jokowi, orang yang dulu mengangkat dia menjadi seorang komisaris BUMN. Ketika dia adalah seorang mantan narapidana, kemudian diangkat menjadi seorang komisaris Pertamina. Itu yang kemudian oleh kubu Prabowo Subianto, oleh para pengagum Presiden Jokowi yang tidak mau ada di jalan yang benar, mereka menyerang dengan itu. Kerja Presiden Jokowi adalah salah satunya ketika mengangkat seorang narapidana menjadi seorang komisaris Pertamina. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Ahok? Yang bikin dia jadi narapidana siapa? Ya orang itu juga. Jadi itulah, sekarang posisinya Pak Ahok ini masuk ke dalam tim
dari Ganjar Mahfud adalah untuk membongkar semua borok-borok dari pemerintah rezim ini yang selama ini sempat tertutupi. Ini baru permulaan. Nanti ketika misalkan pun ini sudah pemilu sudah dilaksanakan yang kurang 1 minggu lagi, kemudian nanti masuk ke putaran kedua, kita lihat nanti pasti banyak lagi borok-borok yang akan dibongkar oleh Pak Ahok. Dan kalau misalkan banyak orang yang melihat video di depan tadi tentang statement Pak Ahok, banyak yang mempertanyakan, apakah kalian percaya dengan Ahok? Kalau saya jujur, sekarang ini saya jauh lebih percaya kepada Pak Ahok daripada Pak Jokowi. Dan sekalinya Pak Ahok bicara, pasti akan bikin orang satu kolam akan semua kebakaran jenggot. Karena apa? Karena Pak Ahok, dia adalah the real El-Chef. Ketika dia memasak, dia tidak hanya menggoreng, tapi sedapur-dapurnya semuanya dibakar. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri.